Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Mas Eko. Sebelumnya perkenalkanlah saya Noval Nugroho dari Prodi P4 dengan nomor 01 2019 0016. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil pengerjaan saya yaitu UTS Perancangan Mol 1. Baik, langsung saja saya share screen hasil pengerjaan saya. Baik, langsung saja kita mulai. Nomor 1, bagaimana pendapat Anda mengenai penggunaan produk plastik yang semakin meningkat saat ini? Menurut pendapat saya, penggunaan produk plastik yang semakin meningkat ini karena semakin banyaknya kebutuhan masyarakat untuk memakai produk plastik. Karena produk plastik adalah produk yang murah, mudah didapatkan, dan itu mampu menunjang kebutuhan sehari-hari. Nah, di sini saya menulis kelebihan dari produk plastik. Pertama adalah harganya itu terjangkau dibandingkan material lainnya, kemudian mudah untuk dibawa dan bobotnya itu ringan, kemudian tahan terhadap air dan lingkungan sehingga cocok untuk mengemas. Yang keempat adalah cukup awet. Nah, menurut saya dari 4 faktor tersebut itu menyebabkan masyarakat itu semakin meningkat penggunaan produk plastiknya. Lalu apa sih jika penggunaan plastik ini semakin meningkat itu dampaknya apa? Ya, bisa kita lihat dampaknya adalah karena sifat plastik itu memiliki sifat yang sulit diurai, maka itu dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Karena jika tidak bisa diolah, sampah itu kan bisa masuk ke laut ataupun ke air, ke tanah, dan itu sulit diurai dan menyebabkan komponen-komponen dari sampah itu berbahaya bagi makhluk hidup. Yang kedua, jika tidak diolah sampah plastik ini, itu juga plastiknya ini bisa menumpuk. Nah, solusi dari saya adalah kita harus melakukan 3R, yaitu memakai kembali produk plastik, yaitu reuse, mengurangi penggunaan plastik atau maksud saya mengurangi penggunaan plastik atau reduce, kemudian mendaur ulang plastik atau recycle. Dan kedua adalah dengan membentuk kebiasaan baru kita, yaitu budaya mengurangi pemakaian plastik. Bagaimana sih caranya? Yaitu dengan mengurangi kemasan plastik dan diganti dengan tas belanja yang berbahan kain. Dan untuk konsumsi seperti minuman itu sebaiknya menggunakan uh, botol yang bisa berkali-kali dipakai, bukan botol plastik. Baik, itu nomor 1. Kemudian kita beralih ke nomor 2. Produk yang saya miliki ini berapa sih estimasi proses cetak injeksinya? Nah, dapat dilihat produk saya adalah tempat alat tulis dan materialnya ini ABS, colornya biru, untuk shrinkage-nya 0,5%, dan produk dimensinya 75 kali 75 kali 103 mm, untuk standar thickness-nya 3 mili, dan berat produk 68 gram, densitasnya 894 kg per meter kubik, volume produk 101,837 mm kubik. Produk yang saya buat ini adalah tempat alat tulis. Begitu dari spesifikasi produk saya. Kemudian kita beralih ke estimasi proses cetak injeksinya. Di sini di Excel sudah saya hitung, didapatkan total cycle time sebesar 62,5 second. Lalu diuraikan berdasarkan diagram di atas, berdasarkan tabel di atas. Untuk plastication ini adalah proses mengubah butiran plastik menjadi plastik leleh yang dipanaskan oleh pemanas, dan proses ini terjadi di dalam barel. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk plastication ini adalah 20 detik. Untuk filling adalah proses pengisian plastik leleh yang mengisi rongga mold dengan cara diinjek. Ini membutuhkan waktu 9 detik. Untuk
selanjutnya adalah proses packing. Proses packing adalah proses pengepakan produk sesuai dengan rongga mold. Ya, bertujuan untuk membentuk produk sesuai cetakan. Nah, proses ini membutuhkan waktu 10 detik. Kemudian kita beralih ke cooling atau pendinginan. Nah, proses pendinginan ini membutuhkan waktu sekitar 25 detik. Kemudian proses mold opening adalah proses membuka mold sebagai tahap untuk agar produk itu siap untuk dikeluarkan. Pada produk saya itu kan waktu 5 detik. Kemudian untuk part ejection adalah tahap pengeluaran produk dari mold. Produk ini menempel pada core kemudian dilepaskan atau didorong oleh ejector. Nah, waktu yang dibutuhkan adalah 5,5 detik. Kemudian mold closing atau penutupan mold. Nah, waktu yang dibutuhkan adalah 8 detik. Dan bisa didapatkan totalnya yaitu seperti cycle time, yaitu 62,5 detik. Baik, untuk selanjutnya adalah nomor 3. Bagaimana pengembangan produk plastik yang saya miliki dengan referensi proses pengembangan produk seperti bagan berikut ini. Nah, jika seperti bagan, ini bisa menjadi 4 tahapan besar. Pertama, product definition. Kedua, product design. Ketiga, business and production development. Keempat adalah scale up and launch. Nah, pengembangannya adalah pertama, product definition, yaitu proses pendefinisian produk di mana proses ini mencari produk yang tepat sesuai dengan pasar. Kemudian di dalam product definition ini ada market analysis. Kemudian di dalam market analysis ini kita analisa lagi lebih dalam, yaitu analisa kebutuhan pasar. Nah, untuk analisa kebutuhan pasar ini, produk saya ini ditujukan untuk masyarakat kalangan umum dan untuk pelajar. Dan penggunaan untuk produk alat tulis ini cukup dibutuhkan di masyarakat karena masyarakat itu gemar sekali memakai alat tulis. Kemudian yang kedua, isi dari market analysis ada benchmarking dengan kompetitor. Perbandingan dengan kompetitor ini, keunggulan dari produk tempat alat tulis saya adalah harganya terjangkau karena bentuk desain lebih sederhana. Kemudian yang kedua, memiliki kapasitas yang cukup besar yang bisa menampung lebih banyak alat tulis. Nah, jika dibandingkan dengan produk kompetitor lain itu harganya lebih mahal karena desainnya itu lebih rumit. Kemudian yang kedua, tidak mampu menampung alat tulis yang banyak. Kemudian kita analisis dari potensi keuntungan. Produk ini dapat cepat terjual karena harga yang terjangkau dan karena pasar produknya adalah kalangan pelajar dan masyarakat umum, ya diharapkan produk ini dapat terjual dengan baik. Nah, kemudian kita analisis tim assembly adalah memperkirakan material dan ukuran produk yang akan diproduksi. Untuk perkiraan ukuran adalah seperti pada tulisan ini, kemudian estimasi jumlah produksi adalah 200.000 piece. Untuk properties di sini kita membutuhkan karakteristik material seperti tingkat ketahanan benturan yang baik, kemudian mampu terhadap zat seperti asam atau basa, karena zat ini itu biasa terdapat di tinta pada alat tulis, kemudian memiliki kekakuan yang baik. Nah, dari sifat properties tersebut, maka dipilihlah material plastik ABS yang memiliki sifat properties tersebut. Dan kita lanjut ke konsep development. Nah, konsep development ini adalah proses mengembangkan konsep produk ini menjadi sebuah sketsa. Jadi dari yang awalnya ukuran-ukuran kita buat sketsanya. Nah, dari hasil tadi dikembangkan konsep produk berupa sketsa dan ini saya desain di aplikasi Autodesk Inventor. Baik, kemudian selanjutnya sales forecasting adalah perkiraan pasar ya, sehingga kita dapat menentukan estimasi harga produk itu berapa. Nah, target pasar ini adalah untuk kalangan masyarakat umum dan pelajar yang tentunya
dikira-kira adalah Rp10.000 harga per produknya. Kemudian kita masuk ke budgeting dan diperkirakan keuangannya adalah untuk biaya produksi ini ada proses yaitu Rp12 juta, material plastiknya 19.000 per kilogram, dan mesin itu 75.000 per jam. Biaya operatornya adalah 180.000 per jam dan biaya mod 35 juta. Dan approval adalah proses tujuan dari manajemen. Apabila ini disetujui, maka proses ini bisa berlanjut. Dan kita masuk ke tahapan yang kedua, yaitu produk desain. Dalam produk desain ada detail desain. Detail desain ini diisi spesifikasi detail desainnya seperti material. Nah, di sini material ABS, kemudian bentuk geometrisnya, bentuk kotak, permukaan finishingnya, polishing SPI B3, toleransinya umum, dan suppliernya PT LG Chemical. Kemudian kita lanjut ke desain for assembly. Karena produk ini tidak diassembly, maka kita tidak perlu menentukan bagian yang diassembly. Kemudian kita lanjut ke desain for manufacturing. Penentuan material ini kita harus menentukan material yang sesuai dan geometri produk yang sesuai. Nah, produk ini dipilih geometri kotak dengan sisi radius sehingga dapat mudah dalam proses manufakturnya. Dan approval seperti pada tahap sebelumnya, pada tahap ini perlu approval oleh second management. Apabila konsepnya diterima, maka bisa berlanjut, bisa ada pengembangan lebih lanjut. Kemudian kita masuk ke tahap 3, yaitu business and production development. Pertama ada business development. Nah, business development ini adalah pengembangan bisnis yang bertujuan untuk mempermudah proses launchingnya. Nah, proses yang mendukung adalah kita harus tahu supplier material plastik kita, dan kita harus menentukan pemasaran produknya itu ke toko-toko mana, dan waktu pemasarannya kita berapa, dan kita harus membuat suatu promosi atau iklan yang menarik. Kemudian kedua adalah tooling fabrication. Ini masuknya adalah ke pengembangan produksi. Nah, di sini seperti biasa kita mendesain produk tempat alat tulisnya dulu berupa CAD, kemudian desain moldnya dengan aplikasi CAD, kemudian dilanjutkan dengan membuat program CAM dengan proses trial, dan dilanjutkan dengan proses pembuatan moldnya. Kemudian dari tooling fabrication kita lanjut ke production planning, yaitu perencanaan produksi. Di sini kita menentukan proses apa saja yang dikerjakan, menentukan kebutuhan tenaga kerja, terus alur urutan proses, dan barang apa saja yang harus dibeli. Nah, setelah itu kita melakukan alpha test. Apa itu alpha test? Yaitu jadi sebelum alpha test ini mold setelah mold dibuat itu dilakukan quality control terlebih dahulu. Nah, apa itu alpha test? Alpha test adalah uji coba mencetak satu produk untuk melihat hasilnya apakah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Dan kita lanjut ke quality dan training plans. Nah, proses ini mengecek kualitas dan dimensi dari mold yang dibuat. Kita melakukan pemeriksaan pada produk hasil alpha testnya, dan dilakukan ujian terhadap produk menggunakan prosedur yang sesuai. Dan terakhir ada approval, yaitu apabila hasilnya sudah baik maka bisa dilanjut ke proses selanjutnya. Yang terakhir adalah scale up and launch. Pertama adalah pilot production. Nah, pilot production ini adalah melakukan produksi dengan jumlah yang terbatas, misalnya 30 produk. Nah, produk ini akan dites dan diuji coba. Dan kedua adalah beta install dan tes. Nah, ini kita melakukan uji coba produk yang jumlahnya terbatas tadi itu kita gunakan di departemen, atau di sini adalah departemen pemasaran, maupun kita bisa memberikan sampel kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk memastikan produk yang kita buat adalah sesuai dan itu dapat diterima oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga
adalah approval. Setelah tahap dilewati dan produk dapat diterima oleh pasar dan ada feedback yang baik dari masyarakat, maka selanjutnya adalah dengan melakukan produksi massal. Dan tahap terakhir adalah rilis, yaitu tahap menjual produk kepada masyarakat. Dan ini tepatnya sudah kita rencanakan, yaitu di agen alat tulis, tempat fotokopi maupun toko alat tulis. Baik, kemudian kita lanjutkan ke nomor 4, yaitu jelaskan produk sesuai dengan pertimbangan di dasar-dasar desain produk. Baik, di sini saya sudah mengambil 4 dasar desain. Nah, pertimbangan pertama adalah keseragaman tebal dinding. Untuk keseragaman tebal dinding pada produk ini yaitu 2,5 mm. Keseragaman ini dimaksudkan agar proses injeksi ini tidak ada perbedaan suhu dan benda ini tidak mengalami pembengkokan. Kemudian yang kedua adalah menghilangi sudut tajam dengan cara di sini saya menggunakan radius sebesar R5, R2, dan R1. Jadi dibuat radius agar memudahkan proses produksi. Kemudian kita lanjut ke ketiga, yaitu permukaan akhir dan tekstur. Nah, produk ini menggunakan tekstur SPI B3, yaitu 0,12 mikron, dimaksudkan agar permukaan cukup halus untuk digenggam. Kemudian yang terakhir adalah sudut miring atau draft angle. Penggunaan draft angle ini yaitu 1,5 derajat. Nah, maksud draft angle ini adalah memudahkan saat pengeluaran produk dari core-nya. Baik, sekian penjelasan saya dari nomor 1 sampai 4. Kemudian saya beralih ke penjelasan nomor 5. Ini ada di Excel. Baik, ini adalah nomor 5, jawaban nomor 5. Yang pertama produk. Di sini bisa kita lihat spesifikasinya sebagai berikut. Data materialnya juga bisa kita lihat sebagai berikut. Dan data mesin injeksi juga kita menyesuaikan dengan yang di Polman, yaitu mesin Huaxin. Dan untuk data BEP-nya kita sesuaikan. Untuk parameter produk di sini rencana production quantity, yaitu jumlah produksinya ada 200.000 piece. Untuk L-part, W-part, dan H-part ini sesuai dengan yang tadi. Dan bisa dilihat sendiri teman-teman untuk A-part surface dan lain-lainnya. Kemudian kita masuk ke perhitungan estimasi biaya. Pertama kita menghitung estimasi biaya cavities. Nah, biaya cavities ini dihitung dari C cavity kali N cavities dikali F cavity diskon. Nah, di sini didapatkan 4.340.000. Dari mana 4.340.000 itu kita bisa uraikan ke bawah. Pertama kita menghitung estimasi dari biaya konturnya tadi. Nah, di sini juga ada C cavity sama dengan ada 3 komponen di sini adalah C cavity material ditambah C cavity machining ditambah C cavity finishing. Didapatkan harga C cavity yaitu 4.340.146. Angka-angka ini didapat dari uraian di bawahnya. Nah, pertama kita menghitung estimasi dulu biaya material, C cavity material. Nah, di cavity material kita perlu menghitung volume material cavity. Nah, sebelum itu kita menghitung panjang cavity-nya dulu terlebih dahulu dengan rumus L-part tambah max. Max-nya itu 0,1 kali L-part kali H-part-nya. Kemudian didapatkan L cavity sekian. Kemudian kita menghitung lebar cavity.
rumusnya adalah W part tambah max-nya. Max-nya rumusnya adalah ini, 0,1 kali W part kali H part, didapatkan W cavity 0,08 meter. Dan kita menghitung tinggi cavity, yaitu dengan cara max, yaitu 0,0572 dikali dengan H part-nya. Dapatkan adalah 0,206. Kemudian kita menghitung dari data-data L cavity, W cavity, dan H cavity, didapatkan volume material dari cavity-nya, yaitu 0,00118. Dari tiga komponen tersebut dikalikan saja tiga-tiganya. Kemudian kita menghitung estimasi biaya materialnya. Nah, untuk material mod ini saya menggunakan SS420 yang sesuai dengan appendix. Didapatkan massa jenis materialnya itu adalah 7.800 kg per meter kubik dan harga per kilogram material adalah $29,7 dan diubah ke Indonesia adalah 426.780. Dapatkan harga cavity materialnya adalah 3.937.215. Baik, setelah tadi kita menghitung rongga cavity biaya dari material cavity-nya, kemudian kita lanjut ke biaya pemesinan cavity. Di sini kita uraikan lagi menjadi ada estimasi atau waktu yang dibutuhkan untuk machining cavity-nya. Kemudian ada T cavity, menghitung volumenya terlebih dahulu, yaitu dengan cara V cavity material dibagi R material volume. Dapatkan 0,91 jam. Kemudian kita menghitung proses pemesinan area pada permukaan cavity-nya, yaitu dengan cara apart surface dibagi R material area. Nah, untuk mod yang saya gunakan tadi adalah SS420. Untuk area rate-nya adalah 0,032, dicantumkan di sini, dan volume rate sebesar 0,0013 meter kubik per H. Setelah itu kita lanjut ke faktor kompleksitas. Kemudian kita hitung apa surface kali Hawal. Hawal adalah ketebalan produk dibagi dengan volume part. Didapatkan 0,002 untuk kompleksitasnya. Artinya adalah kompleksitas dari produk ini tuh tidak terlalu kompleks karena angkanya sangat kecil. Kemudian kita lanjut ke faktor pemesinan. Di sini ada bagian yang diproses EDM, dan sehingga kita mengambil nilai terbesar dari proses yang dilakukan, yaitu 4. Dan ada faktor efisiensi, dan kita di sini gunakan normalnya yaitu 25%. Dan kita masuk ke perhitungan proses cavity pemesinannya. Di sini didapatkan sejumlah 0,005 jam. Kemudian kita lanjut ke tingkat kinerja mesin per jam. Nah, ini saya mengambil dari Trend Manufacturing Cost tahun 2004 negara Hong Kong sebesar 24 US dollar, dirupiahkan ke Indonesia menjadi 343.395. Dan perhitungan biaya pemesinan cavity itu didapatkan 1.546. Dan estimasi biaya proses, kita masuk ke estimasi biaya proses finishing. Di sini adalah T cavity finishing dikali R finishing rate. Pertama adalah estimasi proses finishing. Dengan rumus adalah apart surface dibagi R cavity finishing. Nah, untuk estimasi proses finishing adalah pada bagian bentuk core dan cavity-nya, di mana luas dari bagian yang akan di finishing adalah
sebesar upper surface-nya yaitu 0,005625 meter persegi. Kemudian kita pilih tingkat kemampuan proses finishing yaitu SPI A3 0,001 karena produk ini harus menghasilkan surface yang lebih bagus dan cukup mengkilap. Dan kita lanjut ke proses finishing, menghitung waktu cavity finishing yaitu didapatkan 0,3 jam. Untuk tingkat finishing rate-nya ini diambil dari buku appendix, buku David yaitu $50 per jam sehingga 713.573 rupiah jika rupiahkan. Dan setelah didapat komponen-komponennya, kita hitung biaya proses cavity finishing didapatkan yaitu 401.385. Kemudian kita lanjut ke estimasi biaya mold base. Di sini C mold base karena US $830 diubah jadi 11 juta sekian. Dan didapatkan mold base yaitu 13.071.861. Ini material mold yang saya pakai adalah material mold base yang saya pakai adalah IC P20. Nah, untuk menghitung massa mold, kita membutuhkan data sebagai berikut dan didapatkan massa mold yaitu 15 kg. Dan kita menghitung panjang mold yaitu 0,1 meter, lebar mold kemudian 0,1 meter, tingginya adalah 0,07787. Jumlah cavity-nya 1 yang saya pilih. Nah, kemudian kita lanjut ke estimasi biaya modifikasi dan perawatan. Di sini ada tiga komponen yaitu biaya cavities-nya, mold base-nya, dan customization-nya tadi. Dan di sini kita masuk ke biaya customization-nya. Bisa dilihat untuk customization-nya kita dapat 7.620.000. Ini didapatkan dari uraian di bawahnya juga. Untuk coefficient fit system, saya menggunakan two-plate cold runner karena part yang dikerjakan ini tidak kompleks dan part ini tidak membutuhkan pemotongan sprue secara otomatis. Dan kita masuk ke coefficient pendinginannya yaitu Strackline with bubble of baffle or ring and fitting. Ini dimaksudkan karena produk saya itu memiliki dimensi H yang tinggi, yang besar, dan menyesuaikan dengan mesin plastik injection yang tersedia. Kemudian kita masuk ke coefficient ejector. Di sini saya menggunakan round ejector karena itu cukup sederhana desainnya dan pas dan sesuai dengan kontur produk yaitu rata sehingga mudah didorong oleh round ejector pin. Dan kita memilih koefisien strukturalnya adalah menggunakan super pilar karena dimensi H-nya dari produk saya itu besar, tinggi, sehingga membutuhkan support pilar agar moldnya ini lebih kokoh dan lebih baik strukturnya. Kemudian dari koefisien ini dimasukkan ke tabel tersebut, didapatkan biaya kostumisasinya sebesar 7.620.000 sekian. Dan kita lanjut ke total biaya mold. Di sini kita dapatkan 25.032.974. Dan kita lanjut ke estimasi biaya part. Di sini dapat diuraikan di bawah terlebih dahulu. Untuk koefisien perawatannya, ini kita standar mold steel-nya itu 2 karena plastik ABS dan kekentalannya ini cukup rendah. Dan kita ke biaya material per part. Di sini didapatkan 12.000. Dan untuk koefisien material terbuang karena penggunaan cold runner ini nilai koefisiennya adalah 1,25. Dan masa jenis dan harga material sekitar
19.000 dan sejenisnya 894. Dan kita dari data-data ini dan kita hitung C material partnya. C material sudah, kemudian kita C proses part. Di sini dapatkan 8.922. Dan di sini dihitung waktu cycle-nya. Kemudian kita menghitung efisiensi cycle, yaitu di sini memakai semi automatic molding with operator removal of molded part. Ini sesuai dengan keadaan di Polman. Dan biaya mesin molding untuk waktu cycle-nya adalah didapat dari komponen-komponen ini didapatkan 62,5 detik yang tadi saya cantumkan di estimasi waktu proses injeksi pada bagian word tadi. Dan kita menghitung biaya mesin molding. Di sini adalah 513.887. Nah, kemudian kita beranjak ke atas terlebih dahulu. Untuk total biaya part di sini kita membutuhkan yield, yaitu ada C partnya yaitu sebesar Rp22.462 untuk biaya partnya. Dan kita menghitung gaya pencekamannya didapatkan 43 meter ton. Untuk faktor mesin di sini adalah 1,1 karena menyesuaikan dengan kondisi di Polman, yaitu without operator or profit, yaitu tanpa profit. Kemudian di sini terakhir adalah faktor yield. Karena jumlah produksinya 200.000 produk, faktor yield-nya adalah 0,956 di atas 100.000. Sehingga toleransinya itu sebesar 0,00. Baik. Kesimpulannya adalah untuk harga produk didapatkan sebesar yang tadi Rp22.462. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.